Oke, kasus yang ke-13 ini masalah medan magnet nih. Jadi ada sebuah kawat membentuk rangkaian tertutup berarus I sama dengan 2 ampere. Ya, berbentuk setengah lingkaran seperti pada gambarnya ini nih. Ini kawatnya dibentuk seperti ini, setengah lingkaran ya. Ini kalian lihat ke gambar yang udah diperbesar aja ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini dari pusat ya, pusat lingkaran yang titik P ini ada 2 lingkaran atau ada 2 kawat ya. Yang ini yang satu ini kawat satu aja ya, ini yang lebih deket ya, ini kawat satu, yang satunya lagi yang jari-jari lebih besar ini kawat yang kedua. Oke, kasih nama aja ini masing-masing kawatnya. Nah, jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luarnya 0,1 dan 0,25 ya. Jadi dari pusat lingkaran ke kawat yang ini nih. Kawat yang pertama ini jari-jarinya adalah 0,1. Sedangkan dari pusat lingkaran yang sama ke kawat yang kedua dia 0,25. Nah, yang jadi pertanyaan adalah besarnya medan magnet di pusat lingkaran titik P. Nah, ini medan magnet di titik P ini kita akan carikan besar. Medan magnet nanti disimbolkan dengan B. Ya, B-nya akan kita carikan di pusat lingkaran ini. Jelas nantinya medan magnet di pusat lingkaran ini akan dipengaruhi oleh kawat yang pertama dan kawat yang kedua. Ya, jadi di sini ada 2 kawat yang akan mempengaruhi besarnya medan magnetik di pusat lingkaran ini. Oke, pertama-tama ini kan ditanya juga masalah arahnya ya. Kita harus tahu ini ya. Medan magnetik yang disebabkan oleh kawat pertama nanti arahnya kemana. Kemudian medan magnetik yang disebabkan oleh kawat kedua arahnya kemana. Sehingga nanti kita akan hitung resultannya. Resultan dari medan magnetik yang disebabkan kawat pertama dan kawat kedua. Dengan mengetahui arahnya nanti kita tahu resultannya tuh harus diapain. Apakah nanti ditambahin ya antara medan magnetik dari kawat pertama dan kawat kedua atau dikurangin, itu bisa dilihat dari arahnya. Oke, untuk yang kawat pertama dulu nih, untuk menentukan arah kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kita udah pernah belajar untuk menentukan arah medan magnetik. Jadi gini, untuk yang kawat pertama, nah ini kaidah tangan kanannya yang ini. Nanti kita jelaskan kenapa posisi tangannya seperti ini. Ya, jadi ini posisi tangan untuk menentukan arah medan magnetik pada kawat yang pertama. Jadi gini, keempat jari atau putaran keempat jari yang ini nih. Nah, ini menunjukkan arah arusnya. Kalian bisa lihat ya, ini arah arusnya kalau kita lihat pada kawat pertama, ini berlawanan arah jarum jam. Makanya kita bikin keempat jari kita tuh seperti ini. Menggunakan tangan kanan ya, ingat, tangan kanan kalian nanti boleh posisikan tangan kanan kalian tuh seperti ini. Ya, jadi keempat jarinya putar. Putar berlawanan arah jarum jam. Nah, nantinya induksi magnetik atau medan magnetik itu ditunjukkan oleh arah dari ibu jari kita. Nah, kalau posisi keempat jari tangan kita seperti ini, menggunakan tangan kanan, ibu jari kita ini posisinya kalau kalian lihat, ini arahnya keluar bidang. Ini keluar bidang, mendekati pembaca ya, mendekati kita sebagai pembacanya. Nah, simbol untuk arah yang keluar bidang itu nanti disimbolkannya dengan dot seperti ini. Nah, ini dot artinya arah yang keluar bidang. Ya, jadi induksi magnetik yang disebabkan oleh kawat pertama nanti kita kasih namanya B1 aja ya. B1 ini adalah besarnya atau induksi magnetik atau medan magnetik yang disebabkan oleh kawat pertama, ini arahnya itu ternyata keluar bidang ya. Nah, ini dot kita kasih simbolnya untuk arah yang keluar bidang. Nah, sekarang kita akan tentukan juga B2 nih. B2 adalah induksi magnetik yang disebabkan oleh kawat kedua. Arahnya dulu ya, arahnya dulu. Baru nanti besarnya kita akan tentukan juga. Ya, ini masalah arahnya dulu. Oke, untuk yang B2 kita bisa lihat, nah ini gambar yang satunya lagi nih. Ini menggunakan tangan kanan juga ya. Nah, ini arah putaran keempat jarinya sekarang untuk yang kawat kedua kalian bisa lihat ya. Ini searah jarum jam. Nanti kalian bisa posisikan tangan kanan kalian seperti ini nih.
Keempat jarinya putar searah jarum jam seperti ini. Nah, ini searah jarum jam ya. Ini arah keempat jari tangan kita ya, diputar searah jarum jam. Dan kalau kita perhatikan, nah, ibu jari kita atau jempolnya, kalian bisa lihat ya, ini arah ibu jarinya jadi masuk ke bidang. Ya, arahnya menjauhi kita sebagai pembaca. Paham ya? Nah, arah yang masuk ke bidang nanti disimbolnya dengan, nah ini cross. Ini artinya arahnya masuk bidang. Sehingga yang B2, induksi magnetik yang disebabkan kawat kedua, dia arahnya cross atau masuk bidang. Sehingga ini dua arah yang saling berlawanan ya. B1 arahnya keluar bidang, B2 dia masuk bidang. Sehingga perlakuannya untuk yang B resultan nanti tinggal dikurangin. Bisa B1 kurangi B2 atau B2 kurangi B1. Nanti kita lihat mana yang lebih besar. Ya, jadi kalau dua vektor yang saling berlawanan arah, nanti mencari resultan dari vektornya, dalam hal ini induksi magnetiknya, itu nanti dikurangi aja. Nah, itu perlakuannya ya. Nah, cuman di sini kita harus hitung dulu besarnya B1 dan B2 supaya nanti kita bisa tahu kuranginya apakah B1 kurang B2 atau B2 kurang B1 ya. Jadi nanti nguranginya yang besar, kurangi yang kecil. Oke, untuk masalah menentukan besar induksi magnetik yang disebabkan oleh kawat melingkar. Yang induksi magnetiknya di pusat dari lingkaran kawat ini ya. Nah, ini kita punya rumusnya. Kalian bisa lihat. Nah, ini rumusnya ya. Mu 0 ya, mu 0 dikalinya dengan I dikali N per 2A. Nah, ini rumusnya. Mu 0 dikali I dikali N pernya per 2A. Di mana nanti A di sini adalah jari-jari kawat. Ya, sedangkan N adalah jumlah lingkaran. Ini kalau kita lihat lingkarannya jelas setengah lah ya. Baik kawat 1, kawat 2 ini dibentuknya setengah lingkaran. Oke, kita akan hitung dulu B1 ya. Ini B1 kita hitung dulu. Ya, mu 0 kita tulis ulang. I-nya ya I1, cuman ini kebetulan arusnya sama ya. Antara kawat 1 dan kawat 2 sama-sama 2 ampere. Ya, jadi nanti ini masalah arus sih dia 2 ampere aja. Nah, N-nya juga sama. Kawat 1, kawat 2 dia setengah lingkaran. Yang membedakan itu nilai A-nya. Nanti untuk kawat 1, nah jari-jarinya yang ini nih. Nah, itu tadi ada keterangannya ya. Jari-jari lingkaran dalam. Nah, yang 0,1 lingkaran dalam tuh yang ini. Yang dari kawat 1 jari-jarinya ya. Yuk, mu 0-nya kita masukin. Mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini angka yang udah umum ya. 4pi kali 10 pangkat min 7. Udah nggak boleh lupa. I itu arusnya 2 ampere. Ini 2 dikali N, N-nya tadi setengah. Ini ya, kawat 1 membentuk setengah lingkaran. Ini N adalah jumlah lingkarannya, yaitu setengah. Bisa ya dimengerti? Pernya per 2 dikalinya dengan A. A di sini jari-jari nih. Jari-jari dari pusat ke kawat pertama ya. Nah, ini yang 0,1 M. Ini udah bagus satuannya ya. 2 dikalinya dengan 0,1 atau 10 pangkat min 1 nih. Di sini bisa kita tuliskan ya. Kita bikin bentuk pangkat aja. Nanti 2-nya ini kita coret. 2 yang ini coret sama 4 ya. Jadi B1-nya kita dapat ini adalah 2pi dikalinya dengan 10 pangkat min 7. Nah, yang 10 pangkat min 1 pindah ke pembilang. Ini jadi 10 pangkat 1. Sehingga B1-nya jadi 2pi dikalinya dengan 10 pangkat min 6. Satuan Tesla untuk medan magnetik. Bisa ya dipahami? Nah, sekarang kita hitung B2. Ya, besarnya medan magnetik yang disebabkan oleh kawat kedua. Ya, oke. B2-nya kita hitung. Ini sama rumusnya ya. Mu 0 dikalinya dengan I dikalinya dengan N pernya 2 dikalinya dengan A. Mu 0 sama ini 4pi kali 10 pangkat min 7. Udah nggak boleh lupa ya. Nilai mu 0 ya. I-nya ini untuk kawat kedua sama 2 ampere juga ya. Tadi arusnya sama 2 ampere. Jadi kita isikan di sini I-nya adalah 2 ampere. N-nya juga setengah lingkaran ya. Untuk kawat yang kedua kan dibentuk setengah lingkaran juga. Jadi N-nya di sini adalah setengah. Nah, pernya 2 dikali dengan A. A-nya berarti jari-jari. Jari-jari ini ya, kawat kedua. Berarti dari titik pusat kita arahin ke sini. Nah, jari-jarinya ada di sini. Jari-jari ini lingkaran luar ya. Untuk kawat kedua ini bicara lingkaran luarnya yang 0,25 ya. Kita taruh sini ya. 2 dikali 0,25 tentunya. Bisa ya dipahami yang terjadi. Ini 2 coret, yang ini setengah sama 4 coret juga ya. Ini jadi 1, ini jadi 2.
Sehingga ini pembilangnya 2pi dikali 10 pangkat min 7 pernya 0,25 itu 1/4. Ya, sehingga yang ini 2pi kali 10 pangkat min 7-nya ya tinggal kita kalikan 4. Ya, ini jadi 8pi nih. Ini 8pi dikalinya dengan 10 pangkat min 7. Satuannya Tesla juga. Nah, ini kalau kita lihat, ini 10 pangkatnya ini berbeda ya. Ini yang ini 10 pangkat min 6, yang ini 10 pangkat min 7. Ya udah, yang B2 kita bikin jadi 10 pangkat min 6 aja. Ini kalau kita bikin 10 pangkat min 7 aja. Karena kalau kita lihat ke pilihan, nah ini semuanya dinyatakan dalam 10 pangkat min 7 ya. Oke, artinya ini yang B2 udah kita biarkan. Yang B1 yang kita ganti, kita bikin jadi 10 pangkat min 7. Caranya gampang ya. Caranya gampang. 10 pangkat min 7 itu, nah ini kalau kita tuliskan 10 pangkat min 7, ini biar nilai nggak berubah ya. Kita kalikan lagi dengan 10 pangkat 1. Tesla. Sama ya, ini muncul 10 pangkat min 7, tapi begitu kita kalikan 10 pangkat 1, nilai tetap 10 pangkat min 6. Ya, jadi di sini kita nggak mengubah nilainya. Nah, sehingga hasilnya ini 2pi-nya kita kalikan 10, jadi 20pi. Nah, kalinya dengan 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, ini B1-nya. Sehingga resultannya tadi ya, antara B1 dan B2 tadi arah induksi magnetiknya dia berlawanan. Satu keluar bidang, satu masuk bidang. Sehingga resultannya tinggal dikurangin. Ya, B resultan ya, kita kasih namanya. Ya, besar kurang kecil. Ini kalau kita lihat yang lebih besar yang B1 dong. Ini kan 20pi ya. 20pi dikalinya dengan 10 pangkat min 7. Nanti kalian kurangi dengan yang ini. 8pi dikalinya dengan 10 pangkat min 7 juga. Hasilnya 20pi kurangi 8pi jadi 12pi ya. 12pi dikali 10 pangkat min 7. Satuan Tesla beres. Dan arahnya nih. Masalah arah ya. Tadi karena yang B1-nya lebih besar. B1 tadi arahnya keluar bidang ya. B2 masuk bidang. B1 nilai induksi magnetiknya lebih besar. Arahnya mengikuti nanti yang nilai induksi magnetik yang lebih besar. Karena B1 lebih besar dari B2, arahnya ya keluar bidang nanti di sini. Arah dari resultan ini ya. Arah keluar bidang ya, mendekati pembaca ya, keluar bidang di sini. Oke, jadi ini yang jadi jawaban kita. Oke, kita lihat ke pilihan jawabannya 12pi kali 10 pangkat min 7 arah keluar bidang. Ini pilihan yang D ada ya. Nah, ini cara kerjanya masalah tadi ya, menentukan induksi magnetik di pusat ya, pusat kawat yang melingkar. Nah, ini rumusnya nggak boleh lupa. Dan kaidah tangan kanannya ya. Oke, jadi untuk masalah arusnya itu ditunjukkan dari keempat putaran jari tangan kita. Ya, nah nanti induksi magnetik dilihat dari ibu jari atau jempol kita. Nah, itu cara kerjanya ya. Sip.